Halo, selamat datang kembali di channel ini. Di episode sebelumnya, Jiwon dan Jihyuk akhirnya sadar jika mereka sama-sama datang dari masa depan. Jiwon mengatakan Sumin dan Minhwan harus menikah. Jika tidak, dia harus menikah dengan Minhwan terkena kanker dan dibunuh oleh suami dan sahabatnya sendiri. Jihyuk pun bercerita dia tidak banyak mengubah masa lalu. Dia hanya mengirim Yunho ke acara reuni untuk menyelesaikan kesalahpahaman. Jihyuk juga mengatakan dia datang ke pemakaman Jiwon. Di sana banyak orang yang menyesal. Namun Jiwon tidak percaya hal tersebut. Jiwon tampak sangat sedih. Jihyuk lalu mengajaknya untuk berbicara di tempat lain. Jihyuk mengajak Jiwon ke apartemennya. Di sana, Jiwon melihat seekor kucing dan merasa senang dengan kucing tersebut. Mereka kemudian melanjutkan obrolan tentang Minhwan dan Sumin. Jiwon bercerita dia ingin kabur, tetapi itu tidak akan mengubah hal yang akan terjadi. Jiwon pernah punya luka bakar di tangannya akibat terkena teko kopi, tetapi kini luka itu ada di tangan Jihyuk karena menyelamatkannya, sehingga Jiwon memutuskan untuk tidak kabur. Jihyuk teringat ketika di masa depan dia sangat sedih dan menyesal dengan kematian Jiwon. Ketika hendak pulang, mobilnya mengalami masalah dan saat itu taksi ayah Jiwon lewat. Ayah Jiwon melihat Jihyuk sangat putus asa. Ayah Jiwon menyemangatinya dan menanyakan jika ada kesempatan apa yang akan dia lakukan. Jihyuk menjawab jika ada kesempatan lagi, maka dia akan mengambil kesempatan itu. Dia akan melindunginya. Jihyuk sadar dari lamunannya saat Jiwon menanyakan bagaimana dia hidup kembali. Jihyuk hanya mengatakan dia tidur lalu terbangun dan dia sudah berada di tahun 2013. Scene berganti, Jihyuk yang masih tidur dikagetkan oleh panggilan handphonenya. Setelah menerima panggilan tersebut, dia buru-buru ke kantor. Ternyata di kantornya ada Pak Lee. Dia adalah tangan kanan dari kakek Jihyuk. Kakek Jihyuk mengirimnya ke kantor Jihyuk agar bisa mengawasinya karena Jihyuk menyukai Jiwon. Setelah pertemuannya dengan Pak Lee, Jihyuk mengadakan rapat dan mengumumkan jika proyek paket makan akan dilanjutkan oleh perusahaan dan diketuai oleh Juran. Jiwon bingung dan mencoba meminta penjelasan pada Jihyuk, namun Jihyuk berusaha menghindarinya. Jihyuk pergi ke tempat kerja Yunho. Dia ingin tahu apakah Yunho juga berasal dari masa depan. Namun sepertinya Yunho tidak tahu apa-apa. Jihyuk banyak minum sampai dia mabuk. Yunho akhirnya memanggil Huyeon untuk menjemput Jihyuk. Yunho memanggilnya karena namanya ada di daftar panggilan. Tak lama, Huyeon pun datang dan Yunho langsung mengenali suaranya karena Yunho pernah menghubungi Jiwon saat dia membawakan kue untuk Jiwon. Yunho lalu menanyakan apakah dia mengenal Jiwon. Huyeon juga tersadar jika orang yang ada di hadapannya adalah orang yang membawakan kue untuk Jiwon. Scene berpindah, Jihyuk sedang di rumah kakeknya. Ternyata Jihyuk telah dijodohkan dengan seseorang yang bernama Yura. Jihyuk tidak menginginkan hal itu. Ya jelaslah Jihyuk kan suka sama Jiwon. Nah, hal itulah yang membuat Jihyuk sangat stres sehingga dia jadi sering mengkonsumsi alkohol. Di kantor, Jiwon mendengar orang-orang sedang membicarakan tentang saham Roy Gental. Ada yang menyesal karena tidak membelinya, dan ada juga yang menyesal karena telah menjualnya. Jiwon pun memeriksa di komputer saham yang dia miliki. Ternyata Roy Gental mengalami peningkatan yang tajam. Tiba-tiba, Minhwan mengajaknya keluar untuk berbicara. Kesempatan itu langsung digunakan oleh Sumin yang penasaran dengan apa yang dikerjakan oleh Jiwon. Dan Sumin mengetahui Jiwon memiliki saham Roy Gental tanpa sepengetahuan Minhwan. Scene berpindah, Jiwon, Sumin, dan Minhwan sedang pergi menikmati akhir pekan. Jiwon teringat saat di masa depan dia menghabiskan akhir pekan berdua bersama Minhwan.
Minhwan mengajaknya naik sepeda. Tiba-tiba, Jiwon mendapat panggilan dan sengaja menggunakan panggilan itu sebagai alasan untuk meninggalkan Sumin berdua dengan Minhwan. Sebenarnya panggilan itu berasal dari Yunho yang datang ke kantor menunggu Jiwon. Jiwon pun segera ke sana. Ternyata Yunho membawa bunga untuk Jiwon dan adegan itu dilihat dari kejauhan oleh Jihyuk. Saat malam hari, Jihyuk kembali ke tempat kerja Yunho. Yunho menyapanya, mengatakan Jihyuk sering berkunjung. Jihyuk membalas dengan mengatakan jika dia ingin mengenal Yunho. Apakah Yunho pria baik-baik atau tidak? Yunho mengingatkan Jihyuk untuk tidak terlalu banyak minum lagi. Jihyuk mengatakan dia tidak akan minum lagi karena ada yang harus dia lakukan. Kemudian Jihyuk pun pergi. Di kantor, Jihyuk mengumumkan akan mengadakan lokakarya. Semua tampak senang, tetapi Hyun merasa sangat kesal karena tidak mendapat pekerjaan apapun. Jiwon pun mengusulkan pada Juran untuk meminta Hyun menyiapkan lokakarya. Juran setuju, kemudian memberitahu Hyun. Hyun pun tampak sangat senang dengan pekerjaan itu. Merupakan permainan untuk menemukan angka. Angka yang mereka dapatkan akan menentukan tenda mana yang akan mereka tempati. Saat berjalan menuju sungai, Jiwon bertemu dengan Jihyuk. Jihyuk ingin meminta tolong. Jihyuk segera melangkah menuju sungai, tetapi Jiwon mengatakan bukan itu. Tetapi ia ingin meminta tolong hal lain. Jiwon mengatakan jangan menganggapnya orang lain. Pun melangkah maju mendekati Jiwon dan memperlihatkan dadanya. Jiwon kaget melihat gambar hati seperti yang sering ayah Jiwon gambar saat akan memberinya uang saku. Jiwon bertanya kenapa bisa ada gambar itu. Jihyuk hanya menjawab, ini uang saku dari ayah Jiwon. Jadi Jiwon bisa menggunakan Jihyuk sesuka hatinya. Jiwon mengatakan tidak harus dihabiskan, bukan? Jiwon hanya ingin berbicara dengan Jihyuk dan juga Jiwon ingin uang sakunya bahagia. Jiwon lalu bertanya apa yang ingin Jihyuk lakukan di kehidupan keduanya. Apa yang dia inginkan? Jiwon ingin bahagia dengan usahanya sendiri. Di tempat lain, Sumin melihat Minhwan. Dia melukai tangannya lalu berteriak dan berpura-pura kesakitan. Dia menggoda Minhwan dengan menjilat luka di tangannya. Sumin kemudian meminta tolong pada Minhwan untuk diambilkan bendera nomor 1. Karena tangannya terluka, dia akan sulit masuk ke air. Minhwan pun bersedia menolongnya. Jiwon sudah sampai di sungai. Dia melihat bendera ada di atas bebatuan. Jiwon harus menyeberangi sungai untuk bisa mengambil bendera itu. Dia pun mulai berjalan ke dalam sungai. Jihyuk sedang berjalan menuju tenda dan mendengar Hyeon mengatakan pada Juran jika ternyata sungai itu dalam dan berlumut sehingga dilarang masuk ke sana. Jihyuk yang mendengar hal itu langsung berlari menuju sungai karena Jiwon pasti sudah masuk ke sungai. Benar saja, saat dia tiba di sungai, Jihyuk melihat Jiwon yang hampir tenggelam karena terpleset. Jihyuk memarahi Jiwon karena dia melakukan hal itu tanpa persiapan apapun. Dan mengapa tidak memberitahu saja dan minta tolong saja padanya? Kenapa sangat sulit bagi Jiwon untuk meminta tolong? Jiwon menjawab karena dia bukanlah Sumin. Dia tak ingin hidup seperti Sumin. Dia akan mendapatkan sendiri apa yang dia inginkan dan itulah hal yang benar. Itulah yang akan Jiwon lakukan. Jihyuk kemudian teringat kata-kata Jiwon yang menanyakan apa yang dia inginkan di kehidupan keduanya. Jihyuk pun mengatakan pada Jiwon jika dia ingin menjadi tanah pijakan. Dan episode ini pun berakhir. Nantikan kisah selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya.